Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Podcast Imigrasi, Kantor Imigrasi Polewali Mandar. Ini merupakan penayangan perdana dari Podcast di mana program ini merupakan salah satu upaya dari Kantor Imigrasi Polewali Mandar untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi Kantor Imigrasi Polewali Mandar, selain karena ini merupakan penayangan perdana dari Podcast namun juga karena hari ini kantor imigrasi kedatangan tamu yang juga sangat istimewa. Di balik kesibukannya, beliau-beliau sempat menyempatkan hadir di podcast ini. Baik, saya perkenalkan. Yang pertama, Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Lukman Umar. Siap. Selamat datang, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang bisa bertemu kembali sama Bapak. Terima kasih. Terakhir kita bertemu bulan Februari, Pak ya. Waktu itu pencanangan di bawah. Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Selanjutnya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ya. Bapak Anwar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Bapak Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulbar, Bapak Wisnudar Fajar. Selamat pagi, Mas Sis. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bapak. Baik, Bapak. Ini langsung saja, Pak ya. Mungkin ini yang sebelumnya saya jelaskan dulu. Bapak Lukman, Pak Anwar, dan Bapak Wisnu datang ke kantor imigrasi Polewali Mandar. Tadi telah melakukan pendampingan dan pembinaan Bapak ya untuk Satker WBK. Lalu barusan juga Bapak Wisnu, Bapak Lukman, dan Bapak Anwar telah melakukan peresmian terhadap ruang Media Center. Media Center ini merupakan inovasi dari kantor imigrasi Polewali Mandar untuk meningkatkan pelayanan publik tentunya, di mana meliputi sentralisasi data keimigrasian melalui aplikasi Simandar atau aplikasi manajemen data imigrasi Polewali Mandar. Lalu untuk memudahkan pelayanan informasi dan pengaduan, juga kami menyediakan information center tadi, di mana media sosial itu kami terintegrasi. Lalu yang terakhir ini Pak, studio podcast atau studio mini ini yang sedang kita tayangkan. Nah, yang saya ingin tahu Pak, mungkin juga ingin diketahui oleh seluruh pegawai kantor imigrasi, kami telah melakukan inovasi ini nih Pak, kami telah membangun ini. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap inovasi ini Pak, yang telah kami lakukan? Izin mungkin berurutan Pak ya. Saya persilakan lebih dulu Bapak Lukman, baru diikuti Bapak Anwar dan Bapak Wisnu. Waktu Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya tentu sebagai pribadi maupun lembaga sangat berterima kasih dan memberi apresiasi yang tinggi dengan lahirnya podcast ini, dan ini tentu lebih membuka wawasan dan jaringan kepada masyarakat saat ini, sebab tentu dengan dunia digital hari ini Kemenkumham tentu tidak boleh menutup diri, dan tentu dengan kegiatan ini Kemenkumham sudah makin terbuka dan memenuhi tuntutan era digitalisasi ya, seperti itu. Dan dan tentu sebagai lembaga pengawas kebijakan publik tentu kita akan terus melakukan pemantauan, memberi masukan, bahkan mudah-mudahan konten ini atau podcast ini akan betul-betul termanfaatkan ke tengah-tengah masyarakat. Satu saran kami, berharap secara terus-menerus kawan-kawan di lingkungan Kementerian Hukum mobil khusus di keimigrasian ini, mudah-mudahan sosialisasinya itu bisa terus-menerus gitu ya. Supaya masyarakat lebih melihat dan membuka diri untuk itu. Hari ini tidak memanfaatkan media sosial dan tidak memanfaatkan era digitalisasi, kita akan tertinggal. Dan saya tentu apresiasi terhadap kegiatan ini dan podcastnya kawan-kawan di keimigrasian ini. Ya, terima kasih. Ya, siap. Bapak mungkin Pak. Baik, kami sebagai Kepala Kantor Wilayah tentu memberikan apresiasi atas inovasi unggulan yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Polewali Mandar ini. Dalam hal sentralisasi data, kami dapat mengendalikan aplikasi Simandar. Jadi dengan aplikasi ini, penyajian data bisa didapat dengan lebih mudah dan cepat. Media Center ini merupakan sistem media sosial yang terintegrasi dalam satu layar. Sehingga apabila ada masyarakat yang membutuhkan layanan, informasi, maupun pengaduan melalui media sosial, dapat respon dengan lebih cepat. Dan studio podcast ini sendiri merupakan hal yang cukup baru.
bahkan yang di kalangan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, saya sangat mengapresiasi semangat mendekatkan diri dengan masyarakat. Mas, Ya. Untuk Bapak Wisnu sendiri Pak. Ya, baik, terima kasih Mas Riz. Pertama-tama penghargaan saya terutama saya tujukan kepada Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman, Bapak Kakanwil, yang memberikan semacam dorongan, semacam penguatan buat kami untuk terus bisa maju melangkah ke depan, walaupun itu selangkah dalam satu hari, tapi kita selalu tetap maju, semangat bapak-bapak itu memberikan motivasi pada kami untuk selalu memperbaiki diri, khususnya dalam hal pelayanan publik, dan khususnya juga dalam upaya kita untuk meraih wilayah bebas dari korupsi ini, di mana inovasi sangat diperlukan, apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman di kantor imigrasi Polewali Mandar ini atas upaya dan jerih payahnya yang tidak lelah. Saya sebagai kepala divisi berharap upaya tersebut di tahun pertama ini langsung menghasilkan hasil, Bapak. Amin. Karena secara psikis kalau di tahun kedua mungkin agak sedikit ini, dan juga alangkah baiknya apa yang telah dibangun oleh kantor imigrasi Polewali Mandar ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemasyarakatan bersama di masyarakat. Ya, insya Allah segala macam aplikasi tersebut bisa kita manfaatkan dengan baik dari sisi data maupun dari penyebaran informasi, dari mana kita ketahui bahwa syarat penegakan hukum, karena kita melakukan penegakan hukum itu adalah partisipasi masyarakat yang aktif melalui media-media yang sudah kita bangun ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Nah ini Pak, tadi kan kita sudah saat peresmian Pak, kita kan tadi sudah ditunjukkan juga Pak terkait hal-hal apa aja ini Pak yang dimiliki oleh Ruang Media Center Pak. Tadi kan ada tiga inovasi Pak. Ini kalau dari Pak Lukman sendiri kira-kira ada idolanya nggak nih Pak? Ini aplikasi inovasi mana yang ini, atau dari Pak Wisnu juga? Kalau dari kami yang muda-muda sih Pak, idola ya podcast ini gitu Pak, kan kekinian kan. Ini orang-orang lagi banyak nih di luar nih, jadi ini favoritnya. Tapi mungkin ada pandangan lain juga Bapak, karena kan terkait apa yang paling dampak paling besar mungkin seperti itu Pak dalam peningkatan pelayanan publik Pak. Ya, sebagai kepala perwakilan Sulawesi Barat melekat daerah gitu ya. Tapi 3 jenis layanan baru ini saya pikir itu luar biasa. Ya istilahnya kayak 11-12 lah ya antara jenis layanan ketiganya. Tapi karena disuruh memaksa memilih, ya makanya tadi saya memberi masukan terkait dengan Simandar itu, sebab ini konten daerah yang mungkin bagusnya lebih ada melekat, konten-konten daerah juga melekat di situ, dan itu kenapa saya cukup support untuk hal itu, sebab ya saya juga jadi kepala wakilan karena Mandar gitu, Sulawesi Baratnya itu. Jadi ini tentu menjadi tapi ketiga-tiganya bagus sekali, apalagi podcast ya. Hanya saja untuk konten daerah saya berharap juga bisa masuk itu supaya inovasi lebih menyentuh hati masyarakat Mandar gitu. Kira-kira gitu kan, karena bagaimanapun bagusnya kalau hati masyarakat tidak diambil itu kan agak sedikit. Nah mungkin salah satu niat kita dengan adanya Simandar itu ya pendekatan daerah itu tidak terlupakan, sebab Indonesia ini hadir karena adanya konten-konten daerah gitu, adanya suku-suku yang kaya dengan di Indonesia, dan Kemenkumham punya kewajiban untuk mempertahankan NKRI meskipun tidak mengurangi peran-peran daerah dalam hal ini, apalagi karena konten itu. Jadi saya seandainya tidak disuruh memilih, saya memilih ketiga-tiganya, apalagi podcast. Tapi dalam rangka mendorong inovasi daerah atau konten daerah, saya memilih itu gitu kira-kira. Benar. Iya. Bapak Andros ini Pak, ada yang favorit Pak? Ya baik ya, menurut saya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
pemberian pelayanan publik di kantor imigrasi Pulau Mandar ini sangat lengkap. Sarana yang ada mulai dari depan hingga ke belakang. Semuanya bermanfaat dalam memberikan informasi maupun pelayanan. Dan juga mendapat perhatian dari saya adalah kelengkapan prasarana dalam memberikan pelayanan ramah dan berikan keadilan dalam pelayanan publik bagi semua masyarakat merupakan poin penting dalam pelayanan publik sendiri. Baik, seperti itu Pak. Jadi semuanya ini Pak ya, Ya. kalau menurut Bapak diambil aja semuanya yang bagus nih Pak. Dia tidak ingin ada di anak tiri kan. Sudah bisa. Ya. Itu dianggap anak kesayangan Ya. gitu. Kalau Pak Jangan Wisnu ada sendiri? anak kesayangan. Ya udah disebutin ini, supaya nggak ada anak tiri kata. Tidak ada anak tiri. Ya apa namanya, khususnya dalam hal masalah pengumpulan data yang dapat kita akses secara real time, kemudian podcast ini kan ini anak-anak generasi Z lah yang hobi. Kita ini sudah generasi baby boomer bisa menyaksikan seperti ini itu udah luar biasa gitu, luar biasa. Generasi milenial Mas. Ya, sekarang udah generasi milenial. Jadi podcast ini yang mungkin saja di generasi kami yang baby boomer ini agak sedikit agak aneh mungkin ya, agak baru Pak. Agak baru ya, canggung lah terhadap hal seperti ini. Suatu kebahagiaan sebetulnya buat kita ini bisa ikut turut serta turun langsung di podcast semacam ini, merasakan perkembangan teknologi sedemikian rupa yang tujuannya adalah untuk nantinya untuk kemaslahatan di masyarakat, terutama dalam hal penyebaran informasi. Betul, karena dari pemerintahan pusat pun Pak ya, kementerian karena kita dituntut untuk inovasi Pak ya. Betul, inovasi tidak hanya berhenti di satu inovasi, tapi dapat berlangsung terus, dan konsistensi terhadap inovasi itu diharapkan dapat terus membantu memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan yang kita selenggarakan. Ini Pak, tadi terkait dengan yang Bapak Anwar tadi sebutkan Pak, saya jadi keingetan Pak. Ini mungkin Pak Kadif ini pejabat dari Kanwil yang paling sering ini Pak untuk mengunjungi ke kantor imigrasi Polewali. Menurut Bapak Pak, menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak untuk perkembangan nih Pak pelayanan publik atau ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan publik di kantor imigrasi Pak? Baik Mas. Jadi dari ketersediaan ya, dari pelayanan yang tersedia saat ini sudah semakin membaik dari pintu depan sampai ke belakang. Tapi tidak cukup dari situ saja pelayanan tersebut ya. Artinya memberikan pelayanan itu harus ada semacam yang aura tersendiri yang muncul dari diri kita ini. Passionnya seperti itu. Passionnya seperti itu, bahwa kita benar-benar melayani dengan keramah tamahan yang tulus, ya, dengan keramah tamahan tulus, mulai dari pintu masuk sampai ke yang endingnya keluar sampai mendapatkan pelayanan. Jadi artinya masih tetap perlu ditingkatkan lagi bagaimana kita how to untuk memberikan hospitality, keramah tamahan kepada masyarakat, sehingga masuk senyum, keluar pun juga senyum. Ya, jangan sampai di tengah-tengah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga keluarnya jadi tidak senyum, ikonnya jadi ini. Artinya saya makanya amat sangat berkepentingan untuk terus meningkatkan performa dari kantor imigrasi ini, karena ya satu saja, biar kita semua ini ada gunanya. Itu saja, ada gunanya. Walaupun itu hanya seujung jari kuku, kita semua ini ada gunanya untuk masyarakat dan untuk keutuhan NKRI. Itu aja, terima kasih. Ya, Bapak. Karena ini tadi pernyataan dari Pak Anwar Pak, ini men-trigger ingatan saya Pak. 6 bulan lalu Pak, waktu
pencanangan, pernah Pak Lukman berpesan waktu di pencanangan itu Pak, jangan sampai pencanangan ini cuma sebatas seremoni saja, Ya. tapi buktikan begitu Pak untuk peningkatan pelayanan publik. Nah, semoga Pak ini yang sudah kami lakukan ini bisa menjawab pesan Bapak waktu itu dari Bapak sendiri Pak. Iya. 6 bulan berselang Pak. Iya. Bagaimana dari awal Bapak datang? Kalau ini Pak, mohon maaf Pak sebelumnya. Kalau Pak Kakanim itu Pak, kan baru datang awal tahun ini Pak, dimutasi ke sini. Pak Kakanim bilang ini kayak RSUD Pak. Awal-awal Pak. Sekarang ya agak lumayan. Menurut Bapak sendiri gimana Pak? Iya, artinya gini. Membandingkan 6 bulan yang lalu dengan sekarang ya tentu saya membuka diri untuk ada kemajuan yang cukup pesat sehingga saya sebagai kepala perwakilan tentu sangat mengapresiasi dan berharap inovasi-inovasi ini terus berkelanjutan sebab inovasi tidak boleh tertinggal gitu. Jadi ada inovasi, lahirlah inovasi baru. Dan tentu saya akan terus ikut menjadi bagian dari mitra kerja imigrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik karena ujungnya kan kesejahteraan masyarakat ya, kira-kira seperti itu. Dan saya terus juga memberi apresiasi sebab memang dari beberapa yang sudah saya sentuh, bahkan tadi sudah diajak diminta oleh Mas Wisnu terkait dengan mau supaya dilihat nih dari ujung sampai ke ujung, dari hal yang mungkin tidak kelihatan sampai hal yang memang kalau yang kita lihat kan kelihatan. Dan itu ya saya terus dan berharap kami bisa terus bekerja sama untuk bisa melihat itu dari dekat. Sebab begini, yang bisa melihat kekurangan kita itu tentu orang lain, gitu ya. Jadi berharap kita terus bisa berkinerja dan bersinergi, dan saya pasti mengapresiasi kemajuan 6 bulan kemarin dengan 6 bulan hari ini. Tentu saya lihat banyak sekali perubahan ya, banyak sekali perubahan, dan tentu ini tidak lepas dari kinerja kepala sampai dengan kawan-kawan yang tidak bisa kita abaikan sebab tidak ada keberhasilan kalau hanya satu orang. Semua adalah kerjasama yang padu dan saya sangat mengapresiasi itu. Kira-kira demikian. Terima kasih Bapak, karena kan ini bimbingan juga Pak ya dari Pak Kadif Pak, sudah datang juga Bapak Anwar, pernah beberapa kali juga Bapak ya, terakhir bulan-bulan lalu Pak ya, belum lama ini juga Pak, terakhir melakukan kunjungan. Baik Bapak, ini kita sudah di penghujung podcast Bapak, mohon maaf untuk keterbatasan waktunya. Nah tapi sebelum kita tutup Pak, saya mau bertanya, ada nggak sih Pak closing statement-nya Pak? Closing statement ini bisa kepada kantor imigrasi Pak, kepada pegawainya untuk bisa memotivasi kami, untuk mengevaluasi kami, atau closing statement kepada masyarakat Pak. Ini kita ngasih tahu gitu kalau pelayanan imigrasi pola itu sudah sampai sini kok gitu. Jadi jangan ragu seperti apa Pak. Izin mungkin dari Bapak Wisnu Pak. Oke, ya. Terima kasih. Closing statement saya sebetulnya sudah sering disampaikan, tapi ini sebetulnya closing statement kalau kita melihat sejarah ada yang istilahnya ATN itu amati, tiru, dan modifikasi. Jangan lupa jargon ini sudah dipopulerkan sebetulnya oleh Ki Hajar Dewantoro, tapi pakai bahasa Jawa. Padahal kita sebetulnya nilai-nilai luhur itu sebetulnya sudah ada di nenek moyang kita sudah ini. Kalau bahasa Jawa itu bilang niteni itu memperhatikan, mencermati atau amati. Kemudian tiru itu adalah niroke itu ditiru yang bagus. Mana yang bagus silakan tiru. Kemudian modifikasi itu bahasa Jawanya adalah nambahi. Kalau sudah bagus ditambahi lagi, kalau masih kurang ya ditambahi. Jadi nilai-nilai luhur nenek moyang kita itu sebetulnya perlu kita, apalagi yang muda-muda itu, membuka lebih banyak, digali kembali agar tetap hidup petuah-petuah atau petuah dari para leluhur kita. Kita juga bisa dari situ kita bisa menjaga nilai leluhur nenek moyang kita. Jadi tetap saja semangat kepada teman-teman di imigrasi Polewali. Yang saya selalu katakan, melangkahlah maju walaupun itu hanya selangkah dalam suatu hari. Yang penting maju, jangan mereng-mereng kanan kiri atau mundur. Yang penting maju.
menuju kebaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dari Pak Anwar, Pak. Oh saya, ya. Jadi saya berpesan kepada kantor wilayah, tingkatkan terus upayanya adalah memberikan pelayanan mulai dari SDM-nya, bantuan terhadap standar operasional dan ketersediaan sarana prasarana dengan meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Maka citra positif dari masyarakat akan terbentuk kepada kantor imigrasi Wali Mandar ini dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara umum. Selain satu hal yang paling penting untuk menyelenggarakan negara saat ini adalah bagaimana masyarakat bisa memberikan kepercayaan terhadap penyelenggaraan negara tersebut. Kepercayaan masyarakat Ya, itu perlu, Pak, ya, perlu untuk ya. diperhatikan oleh kantor imigrasi Polewali. Betul, ya. Itu Pak, kalau dari Pak Lukman, Pak? Ya, dari kami pertama untuk imigrasi Polewali Mandar, kan terkait SOP dan seterusnya sudah diwakili oleh dua pejabat struktural kita. Tentu dari bagian dari lembaga pengawas kami menitip harapan yang pertama ke imigrasi bahwa semangat kerja dan ketulusan itu yang kami sudah lihat gitu ya, mohon terus ditingkatkan sebab ketulusan dan semangat kerja itu jika terus bisa dipertahankan pasti akan ada prestasi. Istilahnya usaha tidak jauh dari prestasi itu sendiri, tidak mengkhianati hasil gitu. Yang populer gitu ya. Lalu mungkin kepada masyarakat seperti masukan tadi saya berharap teman-teman terus ya kata Pak Wisnu harus terus melangkah. Kadang-kadang mungkin kita terbentur mundur sedikit tetap untuk maju berlangkah-langkah gitu kira-kira sehingga harapannya saya berharap lewat podcast ini juga masyarakat terus diedukasi untuk mendapatkan gambaran bahwa ini loh imigrasi hari ini dan insya Allah patut Anda datang di sini dan patut Anda berkunjung kemari karena insya Allah seluruh harapan masyarakat yang tertuang dalam konsepsi yang sudah dijabarkan dan dilaksanakan oleh imigrasi itu adalah untuk ujungnya kepada kepentingan masyarakat juga gitu kira-kira. Dan sekali lagi apresiasi yang tinggi di jajaran imigrasi. Semoga ini bisa terus ditingkatkan dan syukur-syukur juga bisa lebih meningkatkan taraf hidup kawan-kawan di sini lah gitu kira-kira. Karena jika mendapatkan WBK dan WBM tentu itu sudah bagian dari cara negara ini untuk memberikan penghargaan kepada kawan-kawan di lapangan. Saya pikir demikian. Baik, jadi yang saya tadi sangat menarik bisa saya garis bawahi adalah apa yang dilakukan gitu ya, peningkatan dari penyelenggara negara termasuk kantor imigrasi ini ujungnya pada kepentingan masyarakat juga Pak ya yang menikmati Pak ya. Baik, terima kasih Bapak untuk masukan-masukannya Bapak, terima kasih juga untuk nasihatnya dan yang paling utama adalah terima kasih telah menyempatkan waktunya Pak untuk hadir di podcast IM. Penayangan perdana ini langsung dihadiri. Ibaratnya Pak ini kompetisi itu apa itu namanya masih kelas-kelas itu Pak sudah langsung timnya Jerman sama apa gitu Pak finalnya duluan gitu Pak langsung running ini langsung kepala kantor langsung gitu. ombudsman gitu iya. Kualifikasinya itu langsung peserta-peserta final semua Pak, grup neraka. Baik kalau gitu terima kasih juga kepada sahabat Mido. Oh sahabat Mido itu sapaan Pak untuk masyarakat yang mengikuti imigrasi melalui media sosial Mido ya. Imigrasi Indonesia. Imigrasi Indonesia. Ya terima kasih juga kepada sahabat Mido yang sudah menyaksikan podcast perdana ini melalui live streaming YouTube Kantor Imigrasi Polewali Mandar. Kami pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bisa berkenan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.